Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh bangsa Indonesia bersatu dan seluruh umat manusia bangsa ketuhanan seluruh dunia atau umat Islam di seluruh Indonesia. Barang siapa yang mau nyalon jadi presiden berarti mau memotong kekaisaran Padukayana Bapak Jokowi yang dilantik sejak tanggal 20 bulan Oktober 2014 itu sudah kekaisaran raja-raja 34 provinsi. Kemudian sejak itu juga Padukayana Ibu Megawati Soekarno Putri juga ketua anggota panitia badan pelaksana kerja Ratu Adilnya Indonesia yang baik dunia. Sejak itu Padukayana Ibu Megawati tidak menjalankan tugas itu. Nah sekarang disusul dengan Padukayana Basuki Cahayapurnama. Jadi Indonesia dipimpin oleh kedua kekaisaran besar dan kekaisaran 3 provinsi di Indonesia dan kekaisaran 5 benua 7 benua. Dua orang pemimpin dunia, Padukayana Joko Widodo dan Padukayana Basuki Cahayapurnama yang diketahui oleh Badan Pelaksana Kerja Ratu Adilnya Indonesia yang benar-benar diketahui oleh dalam kabinet anggota panitia Badan Pelaksana Kerja Ratu Adilnya Indonesia yang benar-benar tetap diketahui oleh Padukayana Mulia Ibu Megawati Soekarno Putri untuk mensurgakan Padukayana Bung Karno. Jadi anggota panitia Badan Pelaksana Kerja Ratu Adilnya Indonesia yang benar-benar dunia itu adalah kekaisaran 34 provinsi dan kekaisaran 5 benua 7 benua Padukayana Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama, kemudian Sri Mulyani Matanaswa yang dipandu oleh Raden Inyuman Diagung Soekarno Putro. Sejak tanggal 20 bulan Oktober 2014 sampai sekarang tidak ada perubahan itu. Jadi barang siapa nyalon jadi presiden berani mau atau mampu memotong kekaisaran raja-raja adat 3 provinsi dan kekaisaran 5 benua 7 benua. Jangankan untuk menjadi presiden, jadi diri sendiri aja saya sangka nggak mampu. Karena dilarang egois, ambisi, dan emosi. Kemudian di bawah dari kelima putra bangsa, itu ada siapa dia? Ada Erlina, Putri Gua, Megawati Matanaswa, kemudian Erwino Pranotokusumo, kemudian Manusia Manit, calon Imam Mahdi itu Padukayana Abi Haryono, kemudian Abuya Quraish Shihab. Dan tak kalah pentingnya itu Padukayana Mulia Prabowo, itu untuk mensurgakan Padukayana Mulia presiden politik. Siapa dia? Padukayana Soeharto, karena presiden politik hanya ada 2 orang, Padukayana Bung Karno dan Padukayana Mulia Soeharto. Nah, selepas itu, ini politik ke partai itu tidak dipertanggungjawabkan oleh siapapun, apapun yang berbuat oleh mereka. Yang tak lebih dari politik ke partai itu siapapun yang menerima atau korupsi dari uang bangsa dan negara harus mendapat karma balik atau mengakui kesalahannya. Jadi harus damai dan bersatu, karena kita ini tidak ada yang pernah sadar dalam melanggar Al-Quran hadis itu. Sedangkan Raja Salman sendiri dihitung belum beragama. Maka umat Islam di Indonesia itu siapa yang sampai melanggar etika dan moral yang berpondasi mentalkan pada Al-Quran hadis, itu ada standarisasi ekonomi global yang tidak boleh menjepit sosial ekonomi nasional negara bangsa-bangsa yang sedang berkembang.
sosial ekonomi kerasulan negara bangsa-bangsa yang sedang berkembang. Jadi seluruh bangsa dunia harus damai, bersatu untuk menangkis kesenjangan sosial ekonomi global yang menjepit sosial ekonomi kerasulan negara bangsa-bangsa yang sedang berkembang seperti NKRI sendiri. Sejak tahun 2021, bangsa-bangsa dunia harus pulang ke negara masing-masing bangsa yang negara menunjukkan watak bangsa. Dan setiap kepala negara wajib mengatur tata rumah tangga keluarga bersama bangsa dalam negara masing-masing bangsa yang negara menunjukkan watak bangsa. Dan setiap negara harus merdeka, artinya lepas dari penjajahan orang-orang asing. Harus pulang ke jati diri bangsa. Pertama, Indonesia untuk menjadi percontohan bangsa-bangsa dunia harus pulang ke jati diri bangsa, pulang kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, kedaulatan rakyat sejati, keadilan sosial, ekonomi, kerasulan tentunya, dan peri kemanusiaan. Itu Pancasila dalam Bhinneka Tunggal itu asal usul Al-Quran. Al-Hadis berasal dari keadilan sosial, ekonomi, kerasulan yang bermuara dari pelajaran ilmu agama Awaluddin Ma'rifatullah yang saya singkat menjadi kitab pondok pesantren kilat sedunia yang harus dipunyai oleh setiap jiwa manusia bangsa ketuhanan yang beragama Kristen, Islam, Buddha, dan Hindu. Itu harus dipunyai oleh mereka-mereka yang mengaku keturunan Adam Hawa umat Muhammad. Jadi kita ini bukan orang yang liar. Sosial ekonomi kerasulan soal hidup di dunia juga ada standarisasi sosial ekonomi kerasulan itu. Bagaimana terkandung dalam Al-Quran hadis. Siapa yang menyimpang dari anggaran dasar hukum dalam Al-Quran hadis berarti sudah meleset dari anggaran itu, berarti sudah tidak mau sadar hukum. Sedangkan sadar hukum kunci rahasia pembuka pintu hijab alam bawah sadar. Bagi manusia yang mau sadar hukum. Kalau nggak mau sadar hukum berarti nggak mau bangkit dari alam bawah sadar. Sadar hukum adalah kunci rahasia pembuka pintu hijab alam bawah sadar di lapangan manusia jagat. Jadi kalau sadar hukum saja nggak mau bangkit dari alam bawah sadar. Sedangkan dasar hukum berawal dari pelajaran ilmu agama Awaluddin Ma'rifatullah, mengenal diri, hati nurani, roh, dan angin. Jadi harus yang saya singkat menjadi kitab pondok pesantren kilat sedunia yang harus dicetak di Indonesia oleh Kabinet Badan Pelaksana Kerja Ratu Adinya Indonesia yang berangkat dunia oleh Paduka Yang Mulia Pak Jokowi yang diketuai oleh Paduka Yang Mulia Ibu Megawati Soekarno Putri. Kemudian Bapak Prabowo untuk mensurgakan Paduka Yang Maha Soeharto. Jadi harus damai bersatu. Jangan sampai cerai berai nggak karuan. Ini penyambung lidah Bung Karno, pejuang Partai Mahathir Pamrih atas nama bangsa Indonesia bersatu plus 8 manusia keturunan Adam Hawa umat-umat di seluruh alam. Saya adalah duta baca RIS Republik Indonesia Serikat itu dari Yogyakarta. Kemudian duta pembaca Indonesia NKRI. Duta membaca alam semesta, jagat seisinya, jagat besar dan jagat kecil, dan semua yang terkandung di dalamnya. Pulang kepada jati diri sendiri-sendiri. Soal mau beragama Kristen, Islam, Buddha itu silahkan. Jadi ini saatnya tanggal 1 Juli 2022 Pak Jokowi harus segera membentuk Kabinet Badan Pelaksana Kerja Ratu Adinya Indonesia yang beragama dunia yang diketuai oleh Paduka Yang Maha Ibu Megawati Soekarno Putri. Kok tidak lelaki ya, namanya ratu ya ibu, tetap Bu Mega. Nah saya sebagai
anaknya si semut ireng penyambung lidah Bung Karno, pejuang 45 tanpa pamrih atas nama bangsa Indonesia bersatu, plus 8 manusia jagat, keturunan Entah Muhammad, titip petani nelayan pedagang yang hidup di bumi pertiwi dibenteng oleh TNI ABRI, membentengi dari dalam dan dari luar negara Indonesia, dari angkatan darat, laut, dan udara. Itu yang harus dijaga. Jadi setiap kepala negara wajib mengatur tata rumah tangga keluarga besar bangsa dalam negara masing-masing bangsa, yang negara menunjukkan watak bangsa. Dan setiap bangsa harus pulang ke negara masing-masing, termasuk Cina. Itu harus pulang dulu tahun 2021 ini. Itu harus pulang dahulu. Itu dihitung dari tanggal jam 11 malam, Selasa Kliwon, 31 Desember 2019. Itu harus habis itu pemerintahan 25 Rasul. Itu ada hari kiamat, hari perhitungan amal, hari karma balik. Siapa yang korupsi harus dikembalikan pada bangsa dan negara. Orang Cina harus pulang ke negara masing-masing dahulu. Seluruh dunia ini. Itu tahun 2021. 2019 harus pulang itu. Kemudian tanggal jam 1 malam Rebu Legi 1 Januari 2020. Allah Ta'ala membentangkan jembatan Shiratal Mustaqim yang lurus. Jadi siapa yang mau menerima petunjuk dan tuntunan Rasulullah dalam Al-Quran hadis, ya harus kembali kepada jati diri bangsa, kembali kepada jati diri sendiri-sendiri. Soal mau surga Kristen, Islam, Buddha, Hindu silahkan. Jadi dimulai dari situlah kita harus sadar, damai, bersatu, kita seluruhnya mengakui kita sudah pol dari ingkar dari Al-Quran hadis. Seluruh manusia di muka bumi ini yang di bawah matahari bulan yang di atas badan sudah pol ingkarnya dari Al-Quran hadis. Jadi kita harus damai. Artinya kita wajib seluruhnya mengakui kejelekan dari diri-diri kita, mengakui keburukan dari amal-amal kita. Jadi minta ampun dari kejelekan diri kita, minta pertolongan dari keburukan amal-amal kita, minta pertolongan, minta pengampunan dosa dari keburukan amal kita, minta perlindungan dari kejahatan, selip, lupa, egois, ambisi, emosi, dan mabuk-mabukan, mabuk haram karena dari kejahatan perbuatan kita. Kita tuh harus sadar itu. Kalau mulai jam 1 malam Rebu Legi 1 Januari 2020 tidak mau menerima pemberian pengampunan dosa dan ingin mau jadi presiden, mau jadi apapun, mampu nggak jadi diri sendiri dulu. Itu syarat untuk menjadi apapun, mampu nggak jadi diri sendiri. Jadi begitu dulu, saya maaf lahir batin pada seluruh keturunan agama umat Muhammad yang berlengah-lengah, yang pol ingkarnya dari Al-Quran hadis, supaya kembali kepada pelajaran ilmu agama Awaluddin Ma'rifatullah. Sudah saya ringkas dari kitab Pondok Pesantren Kilat Sedunia harus disampaikan kepada setiap jiwa manusia. Barang siapa menyebarkan kitab Pondok Pesantren Kilat Sedunia, satu orang menyebarkan pada 100 yang sama dengan mengajak 100 orang masuk ke depan pintu gerbang selamat, pintu gerbang kandang Rasul. Soal mau beragama masuk ke surga agama Kristen, Islam, Buddha, Hindu, silahkan. Begitu dulu. Mudah-mudahan semua yang saya katakan dalam tugas saya untuk menyelesaikan dunia ini, saya cuma titip petani nelayan pedagang dari lahir sampai mati, jangan sampai punya utang karena makan. Itu saja. Saya walaupun menerima sertifikat induk bumi Allah, Wali ke-1 Rasul ke-1, gak usahlah jadi pemimpin. Saya cukup menginspirasi dari seluruh
anggota panitia badan pelaksana kerja Ratu Adilnya Indonesia yang berhak memimpin dunia. Kalau Ratu Adil itu bukan manusia, tapi itu Allah, Ratu Raja di surga, pencipta jagat seisinya, yang turun melalui itu batas surga. Itu ada merah kuning, itu batas surga, ke normat, ke wahyu, ke agama. Adam turun ke dunia, itu sudah membawa agama Islam, agama Allah, dengan wahyu 1, Rasul 1. Dan begitu aja dulu. Maaf lahir pada umat manusia bangsa seluruh dunia dan bangsa Indonesia bersatu yang beragama Islam. Jangan lepas dari pondasi standarisasi dalam Al-Quran hadis. Kalau melanggar dari Al-Quran hadis, berarti ngeladrah, nggak karuan, tak ketampung itu. Harus standarisasi dan Al-Quran menjadi pakem dunia, 7 garis besar haluan dunia, yang di surat perintah Allah 11 Maret, yang dipandu 6 bab subdarul punya ilham, dalam 4 kebijakan dari 1000 kebijakan untuk mencabut neraka manusia seluruh dunia. Itu ganti perang dunia ketiga tidak diperbolehkan. Jadi Pak Jokowi dalam badan pelaksana kerja Ratu Adil Indonesia yang harus bisa nyirep, jangan sampai ada perang dunia ketiga. Jadi jangan semua untuk menciptakan senjata racun-racun yang sekarang sudah mematikan seluruh umat manusia, itu nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau nggak mau dilarang, ya itu karmanya nanti akan menimpa anak keturunannya. Itu dari Eropa dan Amerika itu, hati-hati. Begitu juga bangsa Indonesia bersatu. Saya cuma mengingatkan. Begitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.